Festival Musik Pesta Pora 2024 mengumumkan ratusan penampil yang akan mengisi acara di tahun ini. Di antara 162 band hingga penyanyi solo yang akan tampil dalam Pesta Pora, ada nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. Tentunya kehadiran SBY menjadi perhatian khusus bagi para penonton di tahun ini. Festival Director Pesta Pora Kiki Aulia Ucup memberikan penjelasan mengenai hadirnya SBY dalam acara tersebut. Kiki mengaku tak ada kesulitan ketika menghadirkan SBY sebagai penampil dalam Pesta Pora 2024. Pasalnya, dia hanya mengirimkan surat kepada pihak SBY dan mendapatkan respon baik. Pesta Pora 2024 akan digelar pada tanggal 20, 21, dan 22 September di Gambir Expo dan Hall D2 di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, belum diketahui pasti kapan jadwal manggung yang akan diisi oleh SBY. Diketahui selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, SBY berhasil meluncurkan 5 album. Pada 19 Juli 2024, SBY kembali menciptakan lagu berjudul Setahunku Begini yang dibawakan Cakrakan. Lagu tersebut sengaja diciptakan oleh SBY untuk mengenang mendiang istrinya tercinta, yaitu Ani Yudhoyono. SBY adalah seorang politikus dan juga pensiunan Jenderal TNI yang menjabat sebagai Presiden ke-6 dari tahun 2004 hingga 2014. Karir militer SBY dimulai sebagai komandan peleton di Kostrad, salah satu unit elit TNI Angkatan Darat. Sepanjang karirnya, ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1976 hingga tahun 1977, ia dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti kursus di Command and General Staff College. Pengalamannya di Amerika Serikat memperkaya pengetahuan dan perspektifnya tentang militer dan strategi. Kembali ke Indonesia, SBY terus meniti karir militer dengan berbagai jabatan penting, termasuk menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak dan Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad. Pada tahun 95, ia diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya dan pada tahun 96 SBY menjadi Panglima Kodam II Sriwijaya. Karir militer SBY mencapai puncaknya ketika ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial TNI dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 98. Hingga pada akhir dekade 90-an, Indonesia mengalami perubahan besar dengan jatuhnya rezim Soeharto dan dimulainya era reformasi. Pada masa transisi ini, SBY mulai terlihat dalam politik. Hingga pada tahun 99, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuk SBY sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan, dan jabatan ini memberi SBY peran kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa transisi yang sulit. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY kembali diangkat sebagai Menko Polsoskam. Namun pada tahun 2004, SBY mengundurkan diri dari jabatan tersebut untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu langsung pertama di Indonesia. Pada tahun 2004, SBY maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden dan mereka berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut dan SBY resmi menjadi Presiden Indonesia ke-6. Pemerintahan SBY ditandai dengan berbagai kebijakan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Pada periode pertama kepemimpinannya, SBY fokus pada pemulihan adanya ekonomi pasca krisis finansial Asia tahun 1997 hingga 98. Di bawah pemerintahannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5 hingga 6% per tahun. SBY juga memperkenalkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM,
dan bantuan langsung tunai atau BLT. Di bidang politik, SBY mendorong reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sekarang disebut dengan KPK yang aktif dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Selain itu, SBY juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan juga keamanan di tengah ancaman terorisme dan konflik separatis di Aceh dan Papua. Pada pemilihan presiden 2009, SBY kembali terpilih sebagai presiden, kali ini dengan Budiono sebagai wakil presiden. Periode kedua kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai tantangan termasuk dampak krisis finansial pada tahun 2008 dan isu-isu lingkungan seperti bencana alam dan deforestasi. SBY terus melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing nasional. Ia juga memperkenalkan berbagai program untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk program Keluarga Harapan PKH dan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Di bidang politik, SBY menghadapi berbagai tantangan terkait isu korupsi dan stabilitas koalisi pemerintahan. Meskipun demikian, ia berhasil menyelesaikan masa jabatannya dengan damai dan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu pencapaian terbesar pemerintahannya. Selain itu, SBY juga dikenal karena kebijakan yang pro-rakyat dan berbagai program reformasi yang ia kenalkan. Di bidang politik, SBY berperan dalam memperkuat demokrasi dan institusi negara. Pembentukan KPK dan upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. SBY juga berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. SBY juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap isu lingkungan. Di bawah pemerintahannya, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi deforestasi. SBY juga aktif dalam berbagai forum internasional untuk mempromosikan kerjasama global dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, SBY tetap aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Ia mendirikan Susilo Bambang Yudhoyono Institute atau SBY Institute, sebuah lembaga pemikiran yang fokus pada penelitian dan pengembangan kebijakan publik. Selain itu, SBY juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, partai politik yang didirikannya pada tahun 2001. SBY juga aktif dalam kegiatan internasional termasuk sebagai anggota Dewan Penasehat Global di Asia Society dan menjadi pembicara di berbagai forum internasional. SBY juga menulis buku tentang pengalamannya sebagai presiden dan pandangannya tentang berbagai isu global. SBY adalah sosok pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Karirnya yang panjang dan beragam di dunia militer, politik, dan pemerintahan menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam proses reformasi dan pembangunan nasional.